kita telah sampai di rumah Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita mulai pujian kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memelihara kami Tuhan dari hari ke hari hingga saat ini. Kami dalam keadaan baik dan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah sampai di rumah-Mu untuk melakukan ibadah dan memuji menyembah Engkau. Dengan pujian kami akan melakukan segala terbaik bagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, kiranya tolong keluarkan mereka dengan selamat di tempat ini, supaya kami bersama-sama memuji dan menyembah. Terpuji nama Tuhan, karena kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian, datanglah kebaiknya.
Penyembahan dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Jalanmu Tak Terselami. Jalan
Mari kita angkat pujian kita waktu gereja bangkit. Di mana Tuhan ada, situ kita ada. Amin. Baik, kita tenangkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kembali jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dan syukur.
kita berdoa. Haleluya. Segala hormat, segala pujian dan segala kemuliaan dan pengagungan kami naikkan kepada Allah yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah. Tidak ada Allah yang lain. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mencabut kuasa dosa dan mematikannya di kayu salib. Engkaulah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan lawanlah kami ya Tuhan. Bangunlah jemaat ini di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Di dalam nama Yesus, Engkau selamatkan kami dari maut, Engkau selamatkan kami dari dosa. Tuhan, hari ini berikan damai sejahtera di hati kami, supaya firman-Mu tumbuh sebagai pohon kebenaran yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Segala roh jahat, roh iblis, segala tipu daya iblis, segala pikiran duniawi kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian, melepaskan kami dari yang jahat, melepaskan kami dari segala kuasa iblis dan kuasa dosa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan kerinduan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat kita untuk hari ini benar-benar menikmati kebenaran firman Allah. Amin. Saudara, ini tidak hanya sekedar khotbah, tapi firman itu adalah Allah. Mari sama-sama kita katakan dulu untuk membangun konsentrasi kita. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. 2, 3. Firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada Roh Allah. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita. Hari ini saya masih menyampaikan tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, orang-orang pada zaman itu, pada zaman penyaliban Yesus, imam-imam, ahli-ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki, bahkan Roma, Kaisar, Raja Herodes, dan semua orang yang hari itu menyalibkan Yesus atau yang membenci Yesus, Yahudi palsu itu, ya, yang mengaku-ngaku anak Allah, yang mengaku-ngaku raja. Mereka pikir kisah itu selesai ketika Yesus dihukum, disalib, dan dikuburkan. Karena biasanya setelah selesai dari kuburan, habis cerita, iya kan? Selesai kisah. Saudara, ya kalau kita ngantar orang ke kuburan, pulang dari kuburan, selesai ceritanya. Udah sembuh dia dari sakitnya, kalau selama ini dia sakit, ya kan? Udah tenang dia bersama Bapa di surga. Tetapi ketika Yesus setelah dikubur, ternyata kisahnya belum selesai. Saudara, tiba-tiba pagi-pagi terjadi gempa bumi dan kubur-kubur terbuka. Yesus bangkit dari kubur bersama orang-orang kudus. Dan semua orang kaget. Semua orang kaget. Ternyata kebangkitannya membawa berita baru. Ternyata kebangkitan Yesus membawa semua kegemparan yang lebih dahsyat daripada kelahirannya atau mujizatnya. Dan batu yang besar yang menutupi kubur Yesus terangkat
Sampai tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus mengaku bahwa Yesus yang mereka masukkan ke dalam kubur itu benar, dialah anak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini menjadi sebuah berita yang sangat bombastis. Ya kan, saudara? Nah, lihat dalam kitab Markus pasal yang ke-16, Markus 16 ayatnya yang ke-8. Markus 16 ayat yang ke-8. Mari sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarkan suaranya. Kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang inilah Injil. Jadi kalau saudara bilang Injil itu kabar baik, bukan sehat, sakit jadi sehat. Kabar baik itu berita kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan. Amin. Tentang keselamatan. Sekali lagi ini tentang keselamatan. Ini beritanya. Jadi saudara, ini kabar baiknya. Ini kabar besarnya. Ini kabar agungnya. Tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Jadi saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Amin. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Nah saudara, tentu kebangkitan ini harus membawa satu kebangkitan pula di dalam iman, satu kebangkitan pula di dalam pikiran kita. Karena ini bukan retorika, bukan formalitas, dan ini juga bukan tradisi agama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Yesus berkata, "Hai Petrus, di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku." Supaya apa? Supaya alam maut tidak menguasainya. Gereja Tuhan, orang-orang percaya akan keselamatan, dia dibangun di atas batu karang supaya alam maut tidak menguasainya. Sudah paham nggak kita ini? Dosa, upah dosa adalah maut. Sengat maut adalah dosa. Nah, iblis, dosa, maut itu apa? Itu musuh. Itu musuh Allah. Makanya yang mengalahkan itu hanya Tuhan. Amin. Tuhan turun dari surga untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan iblis. Amin. Nah, kita fokus dulu ke sini, jangan pikirin dulu yang lain. Supaya orang kita mengerti bahwa ketika dia menjadi gereja, ketika dia menjadi orang percaya, maka kepercayaan orang Kristen itu ditaruh di tempat, bukan di kuburan Yesus letaknya, bukan di Sungai Yordan, tapi di kebangkitan.
Amin. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya. Ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Nanti kita lompat ke ayat 19. Sama-sama kita baca, amin. Ya, semangat dong, amin. Iya. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam. Nah, berarti dosa nggak kalah. Sekarang saya tanya hati ya. Ini kita semua ini orang berdosa, saudara. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita dalam dosa. Coba, masih hidup nggak kita? Masih kita rawat nggak dosa itu? Masih nggak mau lagi? Masih apa? Apakah kita sudah mau melepaskan dosa? Tanya hati saudara. Karena kuasa kebangkitan itu harus. Banyak orang percaya sama Yesus tapi masih tinggal dalam dosa nggak? Masih tidak mau melepaskan dosa. Nanti saya akan cerita sedikit tentang itu. Nah, kenapa demikian? Baca ayat 19. Karena kepercayaanmu belum sampai pada titik kebangkitan, di mana kebangkitan itu menandakan kemenangan Tuhan atas maut. Dosa dikalahkan. Ayat 19, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Banyak orang percaya sama Yesus, tapi percaya hanya untuk sakit sembuh. Itu hanya pengharapan-pengharapan yang kau gantungkan pada keadaan dunia. Jika kepercayaanmu pada Kristus hanya ingin membuat engkau menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi orang pintar, menjadi orang berpangkat tinggi, itu kepercayaan yang malang. Karena itu semuanya akan berakhir di kuburan. Selesai cerita itu. Tinggi pangkatmu, tinggi jabatanmu, banyak harta dan uangmu, itu selesai semua di kuburan. Tapi untuk melintasi alam maut bisa tidak bisa. Itu makanya saudara, banyak orang Kristen belum menyadari tentang kebangkitan, tentang keselamatan. Saudara, cerita hidup kita saya batas gini ya. Anggaplah ini cerita kita di dunia. Selama di dunia, kata Yesus kepada orang kaya dan Lazarus, hei orang kaya, selama engkau di dunia, engkau sudah mendapatkan semua. Engkau sudah memiliki kekayaan, engkau sudah memiliki harta, engkau sudah memiliki keberhasilan, engkau sudah memiliki jabatan, engkau sudah memiliki semua yang engkau ingini di bumi. Kemudian matilah orang kaya itu. Orang kaya itu mati, sampailah dia di jurang. Siapa yang bisa membawa dia melewati jurang maut? Kekayaannya tidak bisa. Maka orang kaya tadi dibawa dan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi Lazarus yang miskin dibawa oleh malaikat ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Nah, siapa yang akan membawa saudara melintasi lembah maut? Teman-teman kita bilang alam barzah. Siapa? Kalau kepercayaanmu hanya sebatas kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan, kelimpahan di bumi. Sedangkan Yesus bangkit bukan untuk itu. Yesus bangkit untuk mengalahkan maut. Amin. Supaya maut itu bisa kita lintasi, maut itu bisa kita pijak,
Maut itu bisa kita lewati untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, untuk itu pikiran kita kan mesti dibukakan. Ya, harus dibuka. Makanya kita lihat Lukas, setelah Yesus bangkit, apa yang dikerjakan Yesus setelah bangkit? Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Nah, setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus menemui murid-muridnya. Saya baca dari ayat 45. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Ini dilakukan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dan dia menemui murid-muridnya, dan dia membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Silakan, kitab suci yang mana? Kitab suci tentang apa? Ayo baca ayat 46. 2, 3. Terus ayat 47, 2, 3. Nah, ini yang mau dibuka supaya orang mengerti tentang pertobatan, pengampunan dosa harus sampai kepada segala bangsa. Amin. Pengampunan dosa. Saudara pernah baca doa Bapa kami yang di sorga, terus apa? Datanglah, jadilah di bumi. Saya tanya saudara, seringkali saudara ucapkan peristiwa apa yang akan membuat bumi dan sorga itu nyambung? Saudara ulang tahun di bumi, saudara pesta nikah di bumi, malaikat di sorga pesta nggak? Nggak ada hubungan. Engkau di wisuda, engkau lulus cum laude, jadi pelaut, nyelam di laut, nggak ada hubungannya dengan sorga. Saudara dilantik Jokowi jadi menteri, saudara mau jadi pengacara terkenal di dunia akhirat, nggak ada hubungannya dengan sorga. Nah, berkali-kali kita berdoa, Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi. Nah, apa yang kita baca tadi yang menjadi kehendak Tuhan? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus sampai. Itu kehendak siapa? Makanya dikatakan apa? Satu orang yang bertobat, seluruh penghuni surga bersuka cita. Ada korelasinya nggak? Ada nggak? Satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita, berpesta. Amin. Benar itu doa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Saudara berpesta 7 hari 7 malam, pesta nikah habis puluhan miliar, surga nggak bikin pesta. Nggak bikin pesta. Jadi buka pikiran kita. Nah, makanya kebangkitan Kristus itu adalah satu nilai. Makanya terjadi gempa, terjadi kegoncangan, terbuka pintu-pintu kubur dan neraka. Sengaja saya tidak membacakan ayat itu.
Siapa yang tahu di mana ayat itu tertulis? Matius 28. Ya. Nah ini saudara, supaya nyambung yang di bumi dengan yang di surga itu. Matius 28 ayat 1, ayat 2. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayo Bapak Ibu jemaat 2, 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah ini saudara, kebangkitan itu. Nah makanya setelah Yesus bangkit, pikiran kita harus dibuka tentang kerajaan surga. Tentang sebuah kemenangan dan keselamatan. Itu kabar baiknya. Orang Kristen tidak pernah menikmati kabar baik. Sehingga kalau ditanya, Niko kamu mati selamat enggak? Kalau ditanya, Pak Torus kalau Tuhan jemput 2 detik lagi selamat. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia membuka pikiran supaya berita pertobatan dan pengampunan dosa, keselamatan itu benar-benar menjadi hal yang utama dalam kepercayaan kita. Kalau nggak sia-sia. Mau saudara punya istri cantik, anak raja, punya harta, punya kecantikan paling cantik sedunia, itu juga sia-sia. Mau saya cerita tentang dosa ini? Apa arti dosa? Arti dosa itu menyimpang. Saudara, di dalam kitab Markus pasal 2 ayat 17 dikatakan di situ apa? Markus 2:17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Nah, lihat, Yesus datang bukan cari orang benar, bukan cari orang pintar, bukan cari orang jelek juga kayak saya. Dia cari orang berdoa. What to do? Saudara pernah sakit? Pernah datang sama dokter? Saudara udah sakit parah datang sama dokter. Begitu ketemu dokter, saudara cerita tentang sekolah. Dokter, aku juara di sekolah. Aku kuliah lulus cum laude. Aku rencana mau buka usaha. Aku sudah rancang begini aku akan buka usaha. Aku pengen jadi orang kaya. Aku pengen jadi orang susah. Kalau orang sakit pergi ke dokter, terus ceritanya tentang itu, apa kira-kira jawaban dokter? Saudara sakit nih kayak perawatan rumah sakit, ketemu dokter. Kenapa? Dokter, aku baru buka kebun. Aku mau tambah lagi kebun. Ini sakit nih. Kira-kira dokter mau jawab apa? Pak, percuma kau jadi, tidak akan bisa kau jadi orang kaya. Mau buka kebun, mau buka usaha, gak bisa kalau kau sakit.
Iya enggak? Anak-anak, berapa kali kalian nggak sekolah karena sakit? Sampai sakit buatan pun di. Kau mau pintar, tapi sakit bisa. Kau mau kaya, tapi sakit bisa. Engkau besok mau menikah, tapi engkau sakit bisa. Terus kalau datang ke dokter, dokter, aku punya calon istri cantik, kalah istri dokter. Makanya dokter berpikir awas nanti, karena sekarang ada banyak dokter yang gaduhan, hati-hati. Jangan periksa sama dia istri. Ya. Nah dokter bilang, Pak, sembuh dulu penyakitmu, kita sehatkan dulu. Setelah itu kau mau kuliahlah. Kau mau buka usaha, bukalah usaha. Baru kau bisa berusaha kalau kau sehat. Amin. Betul nggak? Betul kan? Baru engkau bisa sekolah karena engkau sehat. Nah, kalau kau sakit bisa sekolah nggak? Nggak bisa. Makanya saudara, kenapa nggak ke gereja? Sakit Pak Pendeta. Kenapa nggak masuk kantor? Sakit. Ya. Makanya kalau kita ketemu dokter, yang kita mau ceritakan sakit kita, supaya Tuhan sembuhkan. Jangan cerita yang lain, jangan cerita banyak uangnya. Amin. Nah sekarang kita mau datang sama Yesus. Kebanyakan orang datang sama Yesus, dia nggak cerita tentang dosanya, dia cerita Tuhan berikan berkat berlimpah. Kalau kau kasih berkat 60 kali lipat, 100 kali lipat, 30 kali lipat, Tuhan kau berkati aku kasih kau 1 kali lipat. Kita datang sama Tuhan cerita apa? Tuhan berkati supaya aku berhasil ya Tuhan, supaya aku naik pangkat, supaya aku punya jabatan. Tuhan berkati aku supaya sehat-sehat selalu Tuhan, lancar kerja, tidak ada utang, tambah banyak emas. Yesus bilang sama dengan dokter tadi, kalau dosamu tidak diampuni, sia-sia semuanya. Makanya orang Kristen itu harus dibuka pikirannya. Amin. Amin. Sekarang kita datang sama Tuhan apa? Sudah mau cerita apa? Mau cerita harapan? Mau cerita masa depan? Mau cerita calon hidup? Teman hidup? Mau cerita apa Tuhan? Aku baru tanam cabai. Berkati Tuhan supaya tidak ada hama yang mengganggu. Dalam nama Yesus nanti ku kasih Tuhan persembahan. Berkati cabaiku 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan Tuhan ku kasih 1 kali lipat. Enak gak kok pakai ini? Enak kan? Kita kan mau selamat kan? Amin. Ya. Karena apa kata Tuhan? Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada saudara. Terus saudara mau gadaikan kerajaan surga, saudara mau jual kerajaan surga, kuasa tentang kebangkitan Kristus dengan remeh-temeh perkara dunia. Mau saudara? Yesus berdarah-darah loh. Yesus tidak perlu turun dari surga supaya saya jadi kaya. Tuhan, emas mahal, aku mau Tuhan kasih aku emas. Tuhan bilang Tuhan tidak perlu dari surga untuk membuat kita punya emas. Karena sebelum Yesus turun dari surga, emas sudah diciptakannya. Jadilah emas. Ada di sungai Batamula, ada di sungai Lipe. Nggak pergi ke sana. Yang tahu sungai itu pasti ketawa.
nggak dapat merdeka, lintahnya yang ada sama buaya. Emasnya mana? Ya dalam perut buaya. Saudara sama buaya takut. Iya, takut sama buaya. Itu ibu-ibu boleh tanya di rumah nanti. Itu ibu-ibu udah tidur dengan buaya 20 tahun enggak? Ada ibu-ibu yang tidur dengan buaya 20 tahun? Selamat kan? Aman kan? Iya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti saya lompat pula otak saya. Sampai di mana tadi? Hah? Ya. Jadi saudara, ya kalau kita kembali, ya saya mau kembali kepada kebenaran tadi apa ya, lompatnya di mana? Benar-benar blank jadinya. Jadi saudara begini, ya, kita itu memang harus mengalami yang namanya pikiran itu dibuka. Ya, buka pikiran kita, buka untuk kemenangan, kebangkitan yang dari Tuhan. Nah, ketika Adam dan Hawa berdosa, nah saya kembali kepada pengertian dosa. Dosa tadi apa? Hamar. Apa kata Tuhan sama Adam dan Hawa? Adam, Hawa, itu pohon yang di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Amin. Udah tahu kan? Sudah. Dosa itu datang dari satu orang, namanya Adam. Tapi Adam pergi juga ke pohon itu. Seharusnya kan nggak perlu pergi ke pohon itu kan? Amin. Tapi kan nggak dosa Pak Pendeta. Kan yang dilarang Tuhan jangan makan. Aku nggak makan kok. Hanya pengen kepo, pengen lihat-lihat. Pergilah Adam dan Hawa ke pohon itu. Dosa nggak? Enggak dosa, kata kita. Ada banyak orang bilang itu enggak dosa. Minum dikit enggak dosa asal enggak mabuk. Nah, iya kan? Jadi saudara, saya akan jelaskan nanti bahwa itu dosa. Nah, pergi dia ke pohon itu. Jumpa siapa? Jumpa ular. Siapa ular itu? Iblis yang menyerupai ular. Adam, Hawa, lihat buah pohon itu. Ih, manis kan? Bagus kan? Enak kan? Iya. Nah, cobalah cicip. Tidak. Tuhan sudah berfirman, jangan kamu makan. Kalau kamu makan buahnya nanti kamu mati. Itu kata Tuhan. Oh, bukan. Iblis penipu. Dan iblis itu berbicara lewat ular. Dan manusia nggak tahu bahwa iblis ada di dalam ular. Saudara, dan apa yang terjadi? Singkat cerita, iblis berhasil menipu, merayu dan Hawa memakan. Dimakannya buah itu dikasihnya sama suaminya. Begitu mereka makan, Allah berkata, hei Adam dan Hawa, kenapa kalian memakan buah yang keluaran itu? Mereka berdosa dan mereka diusir. Saya mau tanya, dari mana mulai dosa itu?
Kita selalu mencari kebenaran. Saya kasih ini contoh fakta. Ini real. 2013 di penjara saya bertemu dengan seorang bapak penatua sebuah gereja Metodis di Sialang, Kubang. Bapak ini bapak yang saleh. Dia penatua di situ, udah berumur, udah 60 tahun lebih, udah punya cucu. Dia bapak yang baik, pelayan yang baik di gereja itu. Satu hari dia masuk penjara dan jumpa dengan saya kaget. Kok bisa masuk orang? Saya kasih tahu marganya ya. Ya. Jadi dia cerita sama saya. Satu hari saya berjanji dengan teman bahwa dia akan menjemput saya. Kami janjian akan pergi sama-sama. Dan ku bilang sama kawan ini, jemput aku di kedai tua. Salah nggak kita nunggu orang di kedai tua? Salah nggak? Enggak. Kan kita kan gitu, ngapain? Nah, dia menunggu di kedai tua. Lamalah kawan ini baru datang. Di mana? Bentar lagi. Di mana? On the way. Nah, siapa yang suka alasan begitu? On the way, padahal masih di rumah mandi. Nah, tunggu bentar lagi Le. Aku datang jemput. Ya. Nah, sambil menunggu, duduklah dia di samping meja. Orang lagi main batu. Minum. Papu. Dia nonton sambil menunggu. Salah nggak? Tidak, kata kita. Ya kan? Di mana salahnya? Aku kan tak main judi. Ya, kau tak main judi. Nah, sedang asik orang ini main, teman yang di sebelahnya tiba-tiba kebelet sakit perut. Waduh, sakit perut. Dia bilang, Lai, ada juga ilmunya kan gitu ya, sisa-sisa yang lama. Ya, saya kalau suruh main domino masih ada sisa-sisa yang lama gitu. Ya, pergi kawan ini ke WC. Tidak berapa lama dia memainkannya, datang oleh polisi. Jangan ada yang bergerak. Kamu ketahuan. Gimana dosa? Ketangkaplah bapak ini. Ketemulah sama saya di lapas. Di lapas kena dia 7 bulan, entah 8 bulan, tidak tahu. Bapak Reti yang gak ngasih pasalnya. Berapa itu biasanya? Belum diurus. Rahasia. Ya. Nah saudara, jadikan kuil sama bapak ini anak. Kan ada anakmu polisi. Kenapa tidak diurusnya? Kenapa kau harus masuk? Ini bapak ini memang salah. Memang ini kesalahan. Ini dosaku. Ada juga jemaat yang simpati. Udah lama kita urus saja dia tidak. Jadi semenjak ditangkap memang dia tidak mau urus. Seharusnya aku tadi tidak menunggu. Dia sadar sebagai orang berdosa, dia sadar. Nah, kalau kira-kira terjadi di antara bapak ini, pasti nyari bapak Oksel. Pak Oksel, tangkaplah, bantu dulu, jangan bantu ya, biar niru bapak ini. Bapak ini tidak mau saudara, anaknya sendiri polisi. Dia bilang sama anaknya, enggak usah nak, biarlah bapak tanggung ini. Ini dosaku, ini salahku. Nggak mau saudara, di situ saya salut melihat dia. Jadi teman saya melayani di penjara. Gereja Metodis yang di Sialang Kubang itu kan karena dia sadar, dia ingin menebus dosa. Amin. Di mana dosanya coba? Di mana dosanya? Di sini. Pertama kali kita menyimpang. Pertama kali kita membuat sudut untuk menyimpang. Jangan kau makan buah pohon itu. Berarti jangan kau ke sana. Lebih parah lagi, jangan kau lihat, jangan kau ke sana. Amin. Siapa yang bilang kita tidak berdosa? Nah, kita kan selalu mencari pembenaran. Tidak apa-apa kok di kedai tua. Tidak apa-apa kok cuma lihat orang main judi.
Lakukan dari itu. Anak-anak, itu setan menyerupai ular. Amin. Dan kita nggak tahu lampu tua itu ular yang dimasuki setan. Saya sama anak-anak saya cerita, saudara, ada dulu warga sendiri di Pelamboyan, sebelum Pelamboyan dekat gereja KGP, sebelum Pelamboyan dari sini. Ini orang baik, rajin kerja, pintar komputer. Sekali waktu masuk, karena layaknya benci sama dia, saudara, dilemkannya itu narkoba. Bila abangnya diundang, ketangkap, masuk, kenapa tahu? Banyak setan, saudara. Makanya dibilang Alkitab, seisi rumahmu pun bisa membawa engkau ke mahkamah. Banyak pekerjaan setan, saudara. Jadi hati-hati kalian cari teman, apalagi cari pacar. Amin. Lihat dulu ularnya apa, ular sendok kan? Ular berkepala dua kan? Iya. Biasanya perempuan itu kan dikasih perasaan, ini pasti ular. Kalau nggak ular buaya, udah tinggal. Pak Pendeta apa? Dia tidak ular. Kalau ular aku tahu Pak Pendeta. Kalau dia buaya aku tahu. Cuma satunya aku nggak tahu apa. Kalau hidung gelap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini makanya Tuhan membuka pikiran kita. Amin. Supaya itu berita gembira. Jadi kalau engkau berdosa sama dengan orang sakit, bisakah engkau bermimpi? Kalau engkau sakit, bisakah engkau berharap bisa besok menikah, bisa besok? Saudara, kemarin saya ketemu salah seorang teman, bukan teman ya, marga Talihoran. Udah 30 tahun. Semua keluarganya sudah suruh dia. Dia rajin, kerja rajin. Ulat. Adik-adiknya disekolahkannya. Orang tuanya dimodalinnya. Padahal dia hanya kerja tukang las di RAPP. Datang ke rumah. Dia berapa umur dia? 32 tahun Pak Tuhan. Kenapa kau belum menikah? Itulah Pak Tuhan. Keluarga sudah suruh, teman-teman semua sudah suruh aku menikah. Jadi kenapa belum? Kau sudah mapan? Adikmu sudah kau kuliahkan? Karena ada satu adiknya masuk penjara di sini, makanya saya kenal. Orang tuamu sudah kau belikan kebun, tanah. Saudara tahu apa katanya? Aku tidak bisa menikah Pak Tuhan. Kenapa? Aku sakit. Percuma aku menikah kalau nanti rumah tanggaku tidak bahagia. Oh, aku paham. Kalau kita sakit, tidak disembuhkan, menikah aja tidak bisa. Yang kekal, amin. Kalau hari ini berhasil saudara kaya, tapi engkau tidak selamat, itu ditelan sama maut. Makanya dikatakan Tuhan, untuk apa engkau punya seluruh dunia, tapi engkau kehilangannya, untuk apa? Sama dengan dosa, sama dengan penyakit. Kalau engkau punya penyakit, ayo, Arse saya dikasih Tuhan 10 miliar, tapi sakit-sakitan mau apa? Gak mau dia. Gak usah sakit parah-parah. Kurang aja gatal terus gak sembuh-sembuh. Sorry, dia gak punya sih. Bercanda misalnya. Iya, kaya. Punya HP 16 Pro Max. Setiap kali mau selfie garuk. Kak, harus. Itu kan ada di TikTok kan. Dia tadi asin, terus garuk. Dibatalin. Walaupun kau punya HP mahal. Iya, tinggal mau dipotong. Gak pernah jadi HP. Ini kayaknya luar gak jadinya. Kalau kita sakit, bisa nggak masuk polisi?
Jangankan kurang, mau masuk polisi, bisa kalau kau panuan. Tanya Pak Regi bisa nggak? Nggak bisa. Jangan berharap jadi polisi. Ada danau toba di sini. Nah, kan itu sama perbandingan. Tuhan bilang, kamu berdosa, terus kamu mau minta ini, kamu mau itu, kamu mau pengen ini, bisa nggak? Semuanya akan menghabiskan kau ke dalam jurang maut. Untuk apa? Ini ada penanya kemarin daftar masuk SMA Pus saja, itu kencingnya diperiksa. Saya bilang pakai kencing papa aja. Saya takut pipisnya tidak keluar. Tidak keluar, Pak. Udah pakai pipis papa aja. Apa coba? Kalau nggak diperiksa pipisnya masuk nggak dia? Ya nggak masuk. Pak Riki dulu masuk polisi kesehatannya sama. Tuhan juga bilang begitu. Bereskan dulu dosa kita, cari dulu kerajaan Allah, selamat, semuanya ditambahkan. Amin. Kan begitu. Jadi kalau kita datang hari ini ngapain? Mari bereskan dosa kita. Ayo buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah kan ini serius, saudara. Nah baru kembali lagi frekuensi saya. Tadi lompat. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Amin. Jangankan tangan, nyawanya dikasih, darahnya dicurahkan. Untuk apa? Keselamatan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam. Untuk apa? Ayo, bagian jemaat ayat 2. 2, 3. Nah masalahnya di sini apa? Dosa. Masalah kita di dunia ini untuk menghalangi dapat apapun apa? Penyakit. Kalau anak-anak kita disakit, tidak akan bisa naik kelas. Kenapa dia tidak sekolah? Sering sakit. Saudara udah bisa bayangkan masa depannya kan? Ini dosa kita pelihara. Tuhan mau membereskan dosa kita. Amin. Itu penghalang, itu penghambat, itu penghancur. Makanya Yesus datang dari surga ke dunia untuk menghancurkan dosa, untuk mematahkan dosa, untuk mematikan dosa. Amin. Amin. Ya, enggak semangat. Kalau cerita dosa, ya memang harus gitu, saudara. Makanya kalau ketemu dokter, cerita sakitmu. Tidak usah cerita banyak. Kau tidak akan dapat apa-apa kalau sakit. Ya, saudara, engkau kaya, banyak uang, tapi sakit-sakitan, tidak mau juga, saudara. Pasti saudara bilang, lebih baik aku tidak usah kaya, asal sehat. Karena sehat lebih mahal daripada kaya. Amin. Oh, takut lagi. Sehat lebih mahal dari kaya enggak? Iya. Keselamatan, pengampunan dosa lebih mahal dari apapun kekayaan di dunia ini. Amin. Kalau hidup sehat saja lebih mahal, apalagi selamat jauh lebih mahal dari semua hartamu, dari semua kepentinganmu, dari semua kedudukan, dari semua jabatan. Keselamatan itu jauh lebih mahal. Amin. Itu perbandingan yang saya kasih. Sedangkan untuk apa kaya kalau aku sakit? Ya, saya punya teman tiap pagi jogging. Ya, habis satu jogging. Duduk duluan. Nah, iyalah Pak, duduklah dulu. Tarik nafas.
Kadang-kadang udah pakai mulut. Kadang-kadang saya tuntun dia, ayo Pak, jalan lagi Pak. Sampai dibilang belum, kalau menantu dan doang. Banyak orang. Tidak. Mau Gabriel banyak duitmu, duit berkoper-koper kaki jalan gitu. Cari nggak keselamatan. Amin. Amin. Terbuka nggak pikirannya? Kita nyanyikan lagu tadi, kalau aku cari damai. Karena di mana ada damai sejahtera di situ, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Amin. Kita siapkan hati kita, saudara. Kita terima Yesus. Kita datang kepada Yesus. Jangan cerita seperti orang sakit datang ke dokter, dia cerita penyakitnya supaya dia sembuh. Untuk apa dia punya kaya tapi dia punya penyakit? Untuk apa itu kaya tapi dosa tidak diampuni? Datang kepada Yesus, ceritakan dosamu, ampuni dosamu. Haleluya. Damai yang dari Allah
kepala saudara dan berkata, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Ampunilah aku orang yang bersalah. Anak-anak, engkau datang sama Tuhan. Berkali-kali engkau membohongi orang tuamu. Datang kepada Tuhan. Jangan mencari dunia ini dulu. Cari dulu kebangkitan, pengampunan dosa. Haleluya. Bapak-bapak, minta ampun sama Tuhan. Ibu-ibu, engkau minta ampun sama Tuhan. Mari kita lihat, ada balok seluman di mata orang kita lihat. Tapi hari ini kita mau lihat ada balok di depan mata kita. Dosa yang kiri kanan. Untuk apa engkau punya jabatan pangkat kalau engkau sakit? Untuk apa engkau punya seluruh dunia kalau engkau berdosa? Haleluya. Tidak ada artinya dan ada nilai. Datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku diam dalam kamu yang tak mengalami hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Karena dosa menghalang engkau untuk selamat. Jangan simpan dosa. Keluarkan dia dari dalam lubuk hati. Jangan sembunyikan dosa. Bukakan, singkapkan dan keluarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau tidak demikian, engkau tidak selamat. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan kitab suci itu berbicara tentang pertobatan, pengampunan dosa, supaya engkau diselamatkan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja, menyelidiki hati kami, melepaskan kami dari yang jahat, dari setiap penyimpangan-penyimpangan. Kiranya Tuhan menolong dan mendirikan jemaat-Mu masing-masing di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan, supaya berita pertobatan, pengampunan dosa terjadi dalam hidup kami, supaya kepercayaan kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada firman-Mu. Diberkatilah yang mendengarkan firman-Mu. Dari pendengaran firman-Lah timbul iman. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata amin. Mana senyumnya?
senyumnya. Haleluya. Ya, itu tandanya sudah dilepaskan dari dosa. Amin. Iya, jangan bawa pulang, tinggalkan aja di sini, nanti disapu sama saya. Selanjutnya kita dengarkan penampilan dari ibu-ibu untuk membawakan vokal group. Silakan langsung mengambil tempat. Kaum wanita.
pujian yang berbau harum kepada Tuhan. Kepada ibu-ibu yang lain supaya bisa bergabung untuk melayani Tuhan lewat pujian. Demikian saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Allah yang begitu baik. Kami Tuhan telah dikenyangkan oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan untuk mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, supaya kami ke depannya semakin baik. Ampuni segala kesalahan kami, kelemahan kami, dosa kami Tuhan, supaya pertobatan itu ada di dalam hidup kami masing-masing, mulai dari anak-anak, muda-mudi, remaja, orang tua. Biar kami Tuhan sehati sepikir untuk memberikan yang terbaik lewat ujian kami dan juga pertobatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik persembahan kami. Engkau berkatilah Tuhan, persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita anggap pujian, datanglah terbaiknya. Karena bersama dengan Tuhan kita mampu, kita pasti bisa. Amin. Dunia tidak akan semakin baik-baik saja,
tetapi kita yang penuh dengan firman Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, akan menjadi yang luar biasa menghadapi tantangan kehidupan di akhir zaman. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kalau ada yang baru pertama kali hadir, kami minta dengan kasih Kristus untuk bangkit berdiri supaya kita semakin mengenal. Kalau kita kenal, maka kita akan saling mengasihi. Puji Tuhan, mari kita berdiri seorang-seorang yang melihat sambut mereka dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mungkin yang sudah lama ditunggu-tunggu ya. Puji Tuhan. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan. Kita belajar semakin memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di gereja GPIA Kristus Jawaban. Tidak kebetulan Kristus Jawaban ya, luar biasa yang Tuhan sudah berikan hikmat kepada hambanya dari orang tua kami, di mana gereja ada satu-satunya di tengah kota ini tetap berdiri dengan nama Kristus Jawaban. Itu bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi kita bersyukur memang benar hanya Tuhan Yesus jawaban kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kembali lagi hidup kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Selagi pintu kemurahan Tuhan masih terbuka lebar, Dia masih beri kesempatan, mari datang kepada Tuhan. Semua kita tidak ada yang benar, tetapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan akan membenarkan hidup kita, mendidik kita, mengajar kita, supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita dengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Hari Minggu jam 7.30 diadakan kebaktian sekolah minggu. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Dan pada jam 10 pagi seperti saat ini, yaitu kebaktian umum, mari kita semakin setia kepada Tuhan. Dan pada hari Senin diadakan kebaktian sel ibadah keluarga, yaitu sel rayon kebaktian sel Salo bertempat di keluarga, kembali kepada keluarga Bapak Sitorus. Ya, sekali lagi hari Senin jam 7 bagi jemaat yang ada di sekitar daerah Salo dan sekitarnya, mari bergabung ibadah keluarga di keluarga Bapak Sitorus jam 7 malam. Dan pada hari Rabu jam 7 malam kebaktian keluarga, yaitu sel Ridan bertempat di keluarga Bapak Dekan dulu. Hadir Bapak, Ibu yang hadir. Oke, puji Tuhan ya Ibu. Tolong diingatkan kepada Bapak juga biar tetap ada bersama. Pada hari Rabu kebaktian sel Rida di keluarga Bapak Dekan dulu jam 7 malam dimulai. Kemudian pada hari Kamis kebaktian sel Bangkinang jam 7 malam bertempat di keluarga Bapak Kaslitongan. Ya, kita akan sama-sama ke sana. Bahkan mungkin yang lain ya Pak ya Ibu yang mau bergabung bersama-sama kita ke SP2 di rumah Bapak Kaslitongan. Kemudian dimulai jam berapa? Karena nggak biasa jam lebih awal. Oh, nanti disampaikan di grup GPIA dan diinformasikan. Puji Tuhan. Kemudian pada hari Jumat kebaktian kaum wanita tidak ada, dan dilanjutkan tetap ada kebaktian pelajar jam 5 sore di gereja. Dan pada hari Sabtu jam 5 sore diadakan ibadah doa dan bertempat di gereja. Bagi seluruh jemaat Tuhan, terlebih buat doa pelayan, dia tetap harus hadir. Kenapa? Karena disitulah kekuatan kita, bergandengan tangan kita berdoa. Karena peperangan kita bukan melawan daging, tetapi penguasa di udara. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dan bagi jemaat yang mau sama-sama kita berdoa di gereja hari Sabtu jam 5, sama-sama kita berdoa di tempat ini supaya kita semakin hidup di dalam kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Dan untuk selama berlangsung ibadah, tadi di awal sudah diingatkan Bapak Gembala untuk kita tetap memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh teramat baik, karena kasih Tuhan, karya Tuhan
tidak akan pernah kita balas dalam hidup ini selain kita datang kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, sehingga kita beribadah sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, supaya kita pulang, kita menjadi pribadi yang berbeda, ada Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan sudah melihat di depan pembangunan sudah mulai berjalan. Kami tetap mengingatkan untuk tetap berhati-hati, karena mungkin ketika masuk tidak merasa nyaman. Ada beberapa mungkin yang membuat kita harus berhati-hati, jadi saling mengingatkan, terlebih anak-anaknya dijaga supaya kita menghindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mari tetap bantu di dalam doa, bukan hanya sebatas dana materi saja, tapi kita doakan biar semua berjalan menurut kehendak Tuhan, dan tukangnya bekerja dengan sukacita, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian pengumuman siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, mari kita akhiri ibadah kita, kita tamatkan ibadah kita siang hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita hidup adalah persembahan. Aku pun tidak menghukum engkau, kata Yesus, tapi mengampuni. Pulanglah sebagai orang-orang yang dibenarkan, pulanglah sebagai orang-orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia untuk mengampuni segala dosa, segala kesalahan, segala kutuk, segala kematian, dan segala kuasa iblis. Bila semuanya itu dimatikan, dipaku di kayu salib,
mati bersama Yesus di dalam kubur. Bangkitkanlah kami sebagai orang yang baru, dibangkitkan di dalam keselamatan, di dalam kuasa, dalam kerajaan sorga. Lepaskan kami dari belenggu dosa, lepaskan kami dari segala belenggu kejahatan, lepaskan kami dari segala penyimpangan-penyimpangan, lepaskan kami Tuhan dari segala pikiran-pikiran dosa, lepaskan kami Tuhan dari segala kuasa-kuasa iblis yang membawa kami menyimpang dari kebenaran. Kiranya Tuhan menolong, mencurahkan Roh Kudus, menopang kami, menguatkan kami, supaya kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus, ini semua jemaat-Mu, gembalakanlah Tuhan. Bangunlah kehidupan jemaat-Mu di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, menggembalakan setiap kehidupan jemaat-Mu di luar sana, di rumah tangga, di dalam pekerjaan. Semua pikiran-pikiran yang menyimpang dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan selalu mengingatkan kami, biarlah Tuhan selalu berbicara di hati nurani kami, supaya kami hidup selalu taat dan berpadanan kepada Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah terjadi pertumbuhan, pertobatan. Bilangan orang-orang bertobat semakin bertambah-tambah, karena satu orang bertobat seisi surga bersukacita. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan pulihkanlah, supaya gereja-Mu ini Tuhan diisi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat Bangkinang, buat kota, buat Kudus. Kuasa dari Tuhan Yesus menjamah setiap orang-orang di tempat ini, di daerah ini, diselamatkan di dalam nama Yesus. Jika Engkau bisa menyelamatkan Yusuf Roni, Usman Effendi, Engkau bisa menyelamatkan Ustadz Yasin, Engkau bisa menyelamatkan Muhammad Kace, Engkau juga bisa menyelamatkan saudara-saudara kami di tempat ini ya Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat bagi semua bangsa. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Panglima. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan, kerendahan hati untuk memerintah dengan adil dan memajukan, mensejahterakan seluruh rakyat, seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi dan mengayomi ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami yang kaya raya ini Tuhan. Segala roh jahat, segala kuasa tipu daya iblis, ketamakan, kerakusan, korupsi dipatahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati seluruh dalam setiap melaksanakan tugasnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja, seluruh gereja di Indonesia menjadi terang dan garam di dunia ini, menjadi berkat, menjadi gereja-gereja yang membawa damai, membawa kasih dari Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk renovasi tempat ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan melindungi dari yang jahat. Kiranya Tuhan memberkati dan pulihkanlah, dirikanlah kebenaran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat yang sudah ditebus oleh darah, oleh nyawa anak domba Allah. Di dalam nama Yesus kami umat-Mu merendahkan diri. Kami berdoa mencari wajah-Mu dan kami mengangkat tangan di hadapan Allah Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Terimalah damai sejahtera, terimalah kasih setia dari Allah Bapa, dan bawalah pulang kasih karunia anugerah yang besar dari cinta kasih Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan dan Penebus, dalam persekutuan dengan Roh